Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasita Zahra dengan NIM 2015 dalam 4052. Di sini, saya akan merepresentasikan hasil eksplorasi microservice arsitektur pattern untuk memenuhi evaluasi tengah semester mata kuliah pemrograman terutama berorientasi objek praktikum. Di sini, saya akan membahas 5 pattern dari microservice arsitektur. Yang pertama ada Saga, yang kedua ada CKS, yang ketiga ada transactional hotbox, yang keempat ada sidecar, dan yang terakhir ada event sourcing. Sebelumnya, mohon maaf apabila suara saya terdengar putus-putus atau kurang baik, dikarenakan saya sedang mengalami flu. Oke, selanjutnya ada Saga Koreografi Pattern. Nah, apa sih Saga Pattern itu sendiri? Saga Pattern adalah desain arsitektur yang digunakan untuk mengelola transaksi terdistribusi dalam lingkungan microservice. Nah, karena kan di dalam microservice itu setiap service punya database-nya sendiri. Nah, di sini terlihat bahwa ada dua jenis Saga Pattern. Yang pertama ada monolitik dan yang kedua ada microservice. Untuk yang monolitik ini terlihat bahwa order service dan juga payment service ini berada di dalam satu kesatuan aplikasi. Nah, mereka ini berbagi satu database yang sama. Nah, misalnya jika terjadi proses transaksi, sistem bisa langsung menggunakan fitur database transaction untuk menjamin atomicity, konsistensi, isolasi, dan juga durability. Sedangkan untuk yang microservice ini, di mana order service dan juga payment service ini adalah dua service yang terpisah. Setiap service memiliki database masing-masing dan tidak ada database yang langsung dibagikan seperti shared di monolitik ini. Lalu ada jenis orchestration dan juga koreografi. Perbedaan antara orchestration dan koreografi ini, kalau di orchestration, dia memiliki pusat kontrol yang dinamai dengan orkestrator. Dia ini menentukan dan mengatur alur proses dengan mengirim perintah ke masing-masing service. Nah, lalu di orkestrator juga komunikasinya terjadi melalui orkestrator sendiri yang mengarahkan masing-masing service sesuai kebutuhan. Untuk gaya arsitekturnya, orkestrator ini bersifat command driven, yang artinya orkestrator memerintah setiap langkah proses. Sedangkan untuk koreografi Saga Pattern ini, dia tidak memiliki pusat kontrol seperti orkestrator ini. Jadi setiap service beroperasi secara mandiri dan mengetahui kapan harus memproses atau merespon mengirim event. Nah, untuk di koreografi juga dia ini servisnya saling mengirim dan merespon event secara langsung gitu tanpa kelainan pusat seperti orkestrator ini. Dan juga untuk gaya arsitekturnya, koreografi ini mengadopsi pendekatan event driven di mana proses terjadi sebagai respon terhadap event yang dipublikasikan oleh servis lain. Nah, sekarang kita masuk ke konsep dasar dari studi kasus yang ada di dalam video sumber ini. Yang pertama ada order service ini akan menerima permintaan pengguna untuk mengorder barang dan juga akan menerbitkan event ke Kafka dengan topik order event. Selanjutnya, payment service ini akan menerbitkan event yang tadi dan memprosesnya. Jika dia berhasil, maka akan menerbitkan event baru ke Kafka, topik payment event dengan statusnya sukses. Kalau misal price-nya tuh yang dia beli lebih kecil dari saldo yang dia punya. Dan kalau misalnya saldonya nggak cukup gitu, dia akan mempublish event dengan status fail. Lalu order service akan mendengarkan payment event dan akan menyelesaikan order jika statusnya sukses dan akan membatalkan order jika statusnya fail. Nah, di sini juga tidak ada pemanggilan atau tapi langsung antar service, jadi semuanya komunikasinya melalui kakak. Selanjutnya ada detail teknis terkait komponen tool atau framework yang digunakan dalam Saga Koreografi Pattern. Yang pertama ada Spring Boot. Spring Boot itu framework utama untuk membangun aplikasi berbasis Java dan microservice. Lalu yang kedua ada Spring Cloud Stream. Di sini ada sama, yaitu framework abstraksi untuk membangun aplikasi event driven atau event streaming. Lalu yang ketiga ada MySQL Driver. Ini merupakan database relasional untuk menyimpan data pada masing-masing service. Keempat ada Apache Kafka, yaitu message broker untuk komunikasi asinkron antar layanan. Lalu ada Maven, yaitu build dan dependency management tool. Untuk Spring Data GPA ini tidak ada dependensi dari Maven sendiri, yaitu abstraksi ORM. Untuk Spring Reactive juga dependensi, yaitu modul untuk membangun aplikasi web reaktif, non-blocking, dan terakhir adalah Lombok dependensi library untuk membangun boilerplate kode di Java. Selanjutnya ada pengertian atau demo dari Spring Cloud Stream. Nah, Saga Pattern ini menggunakan Spring Cloud Stream, bukan menggunakan Spring Kafka langsung untuk menangani komunikasi order service dan payment service. Nah, di order event ini, yang pertama sebagai publisher, dia akan ketika berhasil menambahkan data ke database, dia akan mengirim event melalui fungsi order status publisher. Kemudian sebagai consumer, dia akan menerima event melalui fungsi payment consumer config. Lalu ketika di payment event ini, pada payment event sebagai publisher, payment service dia akan mengirim event melalui fungsi payment status publisher yang value-nya akan bernilai payment complete atau payment failed. Dan sebagai consumer, di order service dia akan menerima event melalui fungsi payment event consumer. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan Saga Koreografi Pattern. Yang pertama ada kelebihannya, yang pertama tidak bergantung pada HTTP. Jadi komunikasi antar layanan dilakukan melalui event broker atau Kafka, bukan melalui permintaan langsung. Yang kedua ada best of link, layanan tidak saling mengenal secara langsung, cukup dengan memahami jenis event yang dikonsumsi. Yang ketiga ada service mandiri, yaitu setiap layanan bisa dibangun, diuji, dan dideploy secara independen. Yang keempat ada skalabilitas dan ketahanan tinggi, tidak ada pusat kontrol tunggal seperti di orkestrator yang Saga orkestrator tadi, sehingga sistem lebih tahan terhadap kegagalan dan mudah ditingkatkan kapasitasnya. Yang kelima ada transaksi lokal dan kompensasi, mendukung rollback melalui transaksi kompensasi. Untuk kekurangan Saga Pattern, Saga Koreografi yang pertama adalah sulit untuk tracing dan debugging. Yang kedua wajib idempotensi, nah itu event dapat terkirim lebih dari satu kali. Yang ketiga ada risiko ketidakkonsistenan data. Jika eventnya hilang, terlambat sampai, atau urutan eventnya kacau, itu mengakibatkan proses tidak berjalan sesuai harapan dan data menjadi tidak sinkron. Yang keempat adalah kompleksitas meningkat. Semakin banyak service yang terlibat, maka semakin sulit mengelola dependensi. Yang kelima ada minim visibilitas alur transaksi. Tanpa orkestrator, sulit mengetahui siapa layanan yang memicu yang mana itu. Selanjutnya ada penjelasan program. Di sini itu misalkan terdapat permintaan atau request order baru, maka di order controller ini akan menjalankan fungsi create order. Lalu di selanjutnya akan masuk ke order service. Pada fungsi create order ini, di mana dia akan menyimpan data order ke dalam database-nya sendiri. Dan juga dia akan
membuat event dengan status order created. Selanjutnya, dia akan membuat order status publisher dan membuat event tersebut. Setelah event dibuat dan dikirim ke Kafka, maka dia akan diterima oleh payment service. Nah, payment service ini akan mengambil ID user, lalu mengecek apakah saldo usernya ada atau cukup gitu. Jika ada, maka akan membuat order event baru, dan jika tidak ada saldonya, tidak cukup, maka orderan akan di-cancel. Selanjutnya ada setelah prosesnya ada di payment service pada fungsi new order event dan cancel order event. Kalau bikin new order event, maka dia akan membalikkan payment status payment complete atau payment failed. Nah, selanjutnya ada implementasi dari standar calligraphy pattern. Yang pertama, setelah aplikasi dijalankan itu akan otomatis membuat tabel user balance dengan ada 5 data itu. Nah, kita akan bikin order baru, misalnya tadi user ID-nya kan 105, kita akan membuat order membeli barang dengan harga 500. Tadi kan saldonya ada 999. Nah, ketika sign atau membuat data, dia akan order create gitu dengan membeli tadi, dan kita periksa di Kafka tool. Nah, di Kafka sudah ada ya order created, lalu kita cek database. Karena tadi membeli barang, maka saldo atau price yang kita punya akan berkurang sebanyak 500 tadi. Jadi 499. Lalu kita periksa database table purchase order TBL. Nah, apakah data ordernya masuk atau belum? Nah, terlihat bahwa data ordernya masuk dengan payment status payment complete dan juga statusnya order complete. Periksa juga di Kafka, di topik payment event ada masuk paymentnya. Nah, sekarang kita buat order baru lagi, tapi untuk skenario payment yang gagal atau saldonya kurang. Tadi kan sisa saldonya ada 499, kita mau beli barang dengan harga 800 gitu misal. Nah, ordernya create, tapi kita cek ke database-nya, database balance. Nah, si saldonya ini tidak akan berkurang, dan di tabel purchase order, order statusnya cancel. Kenapa? Karena kan tadi saldonya kurang dan juga payment statusnya failed. Kafka juga sudah masuk, paymentnya failed. Sekarang di order, ordernya cancel. Nah, sekarang kita akan melihat semua order yang telah dilakukan tadi, baik maupun yang complete atau yang failed. Nah, di sini ada ya, untuk yang pertama tadi paymentnya complete, dan juga yang kedua paymentnya failed. Untuk kendala pada saat melakukan order ini, di lokal saya itu sempat mengalami kendala di mana status nilai payment status ini tuh sempat nol gitu, tidak terbaca. Tapi solusinya adalah saya memperbaiki kode di service payment service, dan juga berhasil gitu. Selanjutnya ada pattern yang kedua, yaitu comment query responsibility segregation pattern. Nah, kenapa sih CQRS tuh ada masalahnya? Karena ada masalah ini gitu. Bayangin kita tuh mau mengembangkan aplikasi e-commerce seperti contoh Flipkart di sini. Di dalam produk microservice ada berbagai operasi, yaitu get untuk mengambil atau melihat produk, post untuk menambahkan produk, put untuk mengubah produk, dan delete untuk menghapus produk. Nah, arsitektur yang ada pada gambar ini tuh arsitektur tradisional, di mana semua operasi dikumpulkan dalam satu service, yaitu produk microservice. Nah, arsitektur ini tuh memiliki komponen. Yang pertama ada controller untuk menerima request dari klien, service untuk mengalir ke bisnis, repository untuk interaksi dengan database, dan database sendiri untuk menyimpan data produk. Nah, secara umum aplikasi e-commerce kayak gini tuh sebagian besar aktivitas penggunanya adalah untuk membaca produk atau read produk, kayak untuk hanya melihat saja tanpa write atau melakukan order. Nah, karena semua operasinya disatuin, maka ada masalah nih. Yang pertama adalah scalabilitas terbatas. Kita tidak bisa scaling hanya bagian read saja, atau yang tadi hanya melihat saja gitu. Jadi kalau pengen scaling itu harus keseluruhan service ikut terbebani, termasuk operasi write atau yang order tadi. Nah, yang kedua adalah query-nya makin kompleks. Saat data tersebar di banyak service, seperti user service dan juga purchase order service, untuk mengambil data lengkap itu kita kan harus jadi melakukan query join yang kompleks atau memanggil banyak API. Dan yang terakhir ada security. Masalah security, kalau kita ingin menambahkan koperasi atau enkripsi untuk operasi write, maka operasi read juga akan terkena dampaknya karena keduanya masih di dalam satu service. Nah, solusi dari permasalahan itu kita menggunakan pattern CQRS. Nah, apa itu pattern CQRS? Pattern CQRS itu untuk mengatasi masalah tadi, yaitu memisahkan antara operasi read dan write di aplikasi gitu. Nah, di sini akan terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah produk query microservice, dan juga produk comment microservice. Untuk produk query microservice ini khusus untuk menangani permintaan get atau mengambil data produk. Strukturnya ini tetap sama, ada controller, service, repository, dan juga database. Tapi database ini bisa disesuaikan. Misalnya kita tuh pakai database non-relasional seperti MongoDB yang lebih optimal untuk kecepatan dalam membaca. Nah, si produk microservice ini juga akan mensubscribe event dari Kafka agar selalu sinkron dengan data di produk comment microservice ini. Nah, sedangkan sekarang di produk comment microservice ini akan menangani operasi post, put, dan delete. Ketika terjadi perubahan, salah satu dari ketiganya ini, service akan mempublish event ke Kafka gitu, dengan create event atau update event. Nantinya ini akan diterima oleh produk query microservice agar datanya tetap up to date. Konsep atau flow dari aplikasi yang akan dijadikan studi kasus ini itu yang pertama, klien mengirim permintaan post, put, atau delete dari ini ke produk comment microservice. Lalu comment ini akan memproses data sesuai tadi permintaan, menyimpan atau mengubahnya di database. Nah, klien mengirim permintaan get ke produk query service, dan query service ini akan mengambil data dari database dan mengembalikan hasilnya. Untuk komponen framework yang digunakan teknologi sama seperti Saga Choreography Pattern. Untuk kelebihan CQRS pattern sendiri, yang pertama adalah high scalability. Query service dapat diskalakan secara independen dari comment service sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, optimasi performa dapat menggunakan teknologi database yang paling sesuai. Misalnya relasi atau relasional atau SQL untuk write, dan relasional untuk read. Yang ketiga, penyiasat menjawab yang jelas. Kodenya menjadi lebih bersih, mudah dipahami, dan dikelola, karena bisa berdasarkan tugas utamanya. Yang keempat adalah independent development dan deployment.
Komen dan query service ini bisa dikembangkan, diuji, dan dideploy tanpa saling bergantung gitu. Yang kelima adalah tahan gangguan atau resilience. Misalnya jika salah satu service down, nah itu tuh nggak akan langsung membuat seluruh sistemnya berhenti bekerja. Untuk kekurangannya, yang pertama adalah kompleksitas arsitektur. Harus mengelola lebih dari satu service dan database-nya itu kan berbeda. Ditambah sistem event driven seperti Kafka untuk sinkronisasi datanya. Yang kedua, sinkronisasi data yang rentan. Misalnya kalau eventnya terlambat, hilang, atau gak berurutan, maka data di query service bisa tidak akurat atau usang. Yang ketiga, debuggingnya lebih sulit karena proses berjalan secara sinkronus dan tersebar. Pelacakan kesalahan jadi lebih rumit. Selanjutnya ada penjelasan program CQRS pattern. Dapat dilihat bahwa terdapat dua fungsi yaitu create produk dan juga update produk di dalam product comment controller. Nah, di selanjutnya akan masuk ke product comment service. Ini tuh di sini dia akan menyimpan data produk ke database sendiri lalu akan mempublish event ke Kafka topik dengan topik produk event topik. Nah, setelah mempublish event dan masuk ke Kafka, product query service akan dapat mendengarkan event tersebut. Kemudian perlu dicek terlebih dahulu apakah fungsinya tuh create produk atau update produk. Jika event type-nya create produk, maka dia tinggal menyimpan ke database-nya, menyimpan baru gitu. Sedangkan kalau event type-nya update, maka dia itu harus mencari dulu datanya yang mana yang akan diupdate, kemudian baru mengubahnya. Ini merupakan hasil implementasi dari studi kasus. Yang pertama, setelah aplikasi dijalankan, di sini kita menggunakan Postman. Kita akan menambahkan data produk. Dengan tipenya create product tadi, dengan produk yang ditambahkan itu adalah jam. Ketika diklik send maka akan muncul ID-nya. Lalu kita lihat di Kafka Tool, bahwa sudah masuk create produknya dengan harga 23.000. Lalu kita akan get produknya yang sudah ditambahkan tadi dengan URL atau HTTP metodenya get. Lalu get produk, nah ini ada tadi produk yang sudah ditambahkan. Periksa database sekarang untuk memastikan datanya sudah masuk atau belum. Di tabel produk komen dan juga produk query. Datanya sudah masuk dengan price 23.000. Sekarang kita akan menambahkan produk lain seperti tadi. Sekarang kita akan menambahkan ikon dengan harga 2.500. Get produk karena ada dua produk jadi ada dua. Untuk sekarang periksa database-nya akan masuk atau tidak dan sudah masuk di kedua tabel. Saya sekarang akan coba untuk update produk yang ID-nya 1 tadi yang jam. Kita akan mengubah harganya yang asalnya 23.000 menjadi 58.000. Nah, di sini sudah terupdate. Kita get produk juga sama udah update. Nah, kita akan lihat database-nya juga di dalam tabel produk komen dan produk query. Bahwa terlihat sudah update juga ya. Nah, di Kafka juga sudah terupdate datanya. Untuk kendalanya, pada awal implementasi CQRS pattern ini, saya itu menemukan ada datanya ini nggak masuk ke dalam tabel produk query ini, hanya masuknya ke dalam tabel produk comment. Nah, itu tuh ternyata ada salah step itu saya waktu mengimplementasikannya. Seharusnya setelah menambahkan, kita get produk baru akan ada di tabel produk query. Gitu. Selanjutnya, yang ketiga ada transactional outbox pattern. Transactional outbox pattern ini adalah pola arsitektur yang menyimpan event ke dalam tabel outbox dalam satu transaksi database bersama data utama untuk menjamin konsistensi sebelum dipublish ke message broker seperti Kafka. Nah, masalah yang ditemukan adalah pada arsitektur microservice ketika pengguna itu ingin melakukan order request di dalam order service gitu. Maka permintaan tersebut dikirim ke order service. Dan di sini terjadi dua proses yang disebut dengan dual write. Yang pertama ini order service akan menyimpan data pesanan ke dalam database dan juga order service akan mengirimkan ke Kafka gitu agar layanan lain seperti inventory service dan juga payment service bisa tahu bahwa ada pesanan baru gitu. Nah, tapi masalahnya adalah dual write proses ini berjalan secara terpisah. Jadi kalau misalnya jika salah satu gagal menerima event atau sebaliknya, maka data akan menjadi tidak konsisten antara layanan-layanan yang terlibat. Gitu. Misalnya data pesanan itu ada di database, tetapi di inventory itu nggak ada. Di inventory atau di payment itu nggak ada itu, karena tidak dapat dari event Kafka. Nah, solusinya yaitu menerapkan transactional outbox pattern ini. Yang pertama adalah order service itu tidak langsung mengirim event ke Kafka, tetapi melalui tabel khusus yang diberi nama dengan outbox. Lalu ada service atau proses lain yang disebut dengan order puller yang akan membaca isi tabel outbox dan mengirim event ke Kafka secara terpisah. Nah, untuk memastikan event tidak terkirim 2 kali, di tabel outbox ini terdapat penanda proses gitu. Kayak kalau 0 itu false belum diproses, kalau 1 itu true udah diproses. Untuk alurnya sendiri, yang pertama adalah prosesnya ketika user mengirim permintaan pemesanan di order service. Lalu order service menyimpan dua hal dalam satu transaksi database. Yang pertama itu data pesanannya masuk ke tabel order dan juga event dalam format JSON tersimpan di outbox yang tadi. Lalu setiap baris tabel outbox ini punya status is process. Defaultnya adalah false karena sebagai penanda belum diproses. Nah, keuntungannya jika transaksinya berhasil semua datanya tersimpan. Kalau gagal gak akan ada yang tersimpan gitu. Dinamakan dengan rollback. Sekarang karena tadi udah sebutin bahwa ada order puller gitu atau message MRS atau message relay service. Tugasnya itu untuk melakukan polling ke tabel outbox untuk mencari event yang tadi is prosesnya adalah false. Selanjutnya proses selanjutnya itu event yang ditemukan misalnya tadi yang false akan dipublish ke Kafka oleh order puller. Nah, setelah dipublish, Kafka akan memasukkan event ke service lain. Inventory service tadi untuk mengupdate stok barang dan juga payment service untuk memproses pembayaran. Setelah event berhasil dikirim, tadi order puller itu akan mengubah status is prosesnya akan menjadi true karena sudah diproses oleh Kafka. Nah, itu mencegah terkirim 2 kali atau yang dinamakan idempotent. Untuk detail teknisnya juga sama seperti sebelumnya, namun ada yang baru yaitu Spring Doc Open API dan juga Swagger UI. Kalau Spring Doc Open API itu adalah library yang secara otomatis menghasilkan dokumentasi API berbasis Open API 3 dari Spring Boot, sedangkan Swagger UI adalah termuka web interaktif yang menampilkan dokumentasi API dalam format yang mudah digunakan. Untuk kelebihan dari transactional outbox pattern adalah atomicity atau transaksinya tunggal.
reliability. Jika pengiriman gagal, datanya tetap aman di Outbooks dan bisa dikirim ulang kemudian. Yang ketiga adalah idempotensi dan durability. Nah, dengan adanya penanda express tadi, kita bisa pastikan itu tidak dikirim 2 kali. Yang keempat adalah decoupling dengan message locker. Aplikasi ini tetap bisa jalan meskipun Kafka atau sistem pengiriman pesan sedang mengalami down. Dan kekurangan dari transaksional Outbox ini, yang pertama adalah atensi tambahan. Event tidak langsung dikirim karena harus menunggu proses pooling yang dijalankan secara berkala. Yang kedua adalah kompleksitas arsitektur. Kita tuh harus bikin sistem tambahan seperti order puller kayak tadi. Jadi arsitekturnya akan berumit. Dan yang ketiga ada penanganan error tambahan. Kalau pengiriman event ke Kafka gagal, kita harus siapin mekanisme retry dan sistem monitoring tambahan. Selanjutnya adalah ada penjelasan program di mana di order controller ini terdapat fungsi create order untuk membuat order baru. Selanjutnya pada order service yang menyimpan ke database sendiri yaitu table order underscore tbl dan juga menyimpan ke tabel outbox. Selanjutnya pada order pull service dia akan mengecek tabel outbox-nya dan dia akan mencari apakah ada data yang belum diproses. Jika ada maka dia akan mempublish data tersebut dan data tersebut ke Kafka melalui message publisher. Selanjutnya adalah ada hasil validasinya. Yang pertama adalah kita jalanin aplikasinya lalu buka browser HTTP 9191. Sini ada order controller dengan method post. Kita akan menambahkan 2 order. Di dalam method post ketikkan kode seperti ini, yaitu kita akan menambahkan order untuk mobile dan juga headset. Sekarang ketika sudah berhasil ditambahkan, kita akan periksa database untuk memastikan datanya masuk gitu, yang berada di tabel order dan juga outbox. Nah, ini tadi nah ini prosesnya masih 0, masih polos karena belum diproses oleh order puller. Sekarang kita baru run order pullernya. Sekarang tambahin lagi deh 3 order baru, yang pertama book, pen, dan juga keyboard. Nah, secara otomatis proses record call-nya akan bertambah 3, yang tadinya 2 menjadi 5. Dan di sini sekali tunggu 1 menit, maka proses record call-nya akan 0 dan juga kenapa 0 karena eventnya dikonsumsi gitu. Selanjutnya kita lihat status proses di database-nya akan berubah menjadi 1 tadi karena sudah diproses oleh Kafka. Untuk pattern transaksional ini saya tidak ada mengalami kendala. Selanjutnya pattern yang keempat adalah sidecar pattern. Nah, misalnya kita terdapat 3 microservice yaitu auto service, payment service, dan juga dispatch service. Masing-masing service ini butuh fitur tambahan, logging, dan juga monitoring. Tapi kalau misalnya kita nulis kodenya secara terpisah di setiap microservice ini akan membuat kode menjadi duplikat dan tidak efisien. Nah, untuk mengatasinya kayak tidak masing-masing di setiap microservice gitu. Kita bisa memisahkan fitur tersebut ke dalam layanan khusus yang berjalan berdampingan dengan layanan utama. Nah, itu tuh dinamakan dengan sidecar pattern. Nah, apa itu sidecar pattern? Sidecar adalah pola di mana di dalam microservice terdapat komponen pendamping atau sidecar yang berjalan bersamaan dengan layanan utama dalam satu pod Kubernetes, tapi sebagai kontainer terpisah. Komponen ini tuh menangani fitur tambahan atau yang disebut dengan cross-cutting logic seperti logging, monitoring, configuration, dan authentication. Sehingga layanan utama tetap fokus pada logika bisnisnya. Dengan menggunakan pola sidecar ini, kita bisa memisahkan logika bisnis dan logika sekunder ke dalam service yang berbeda, mengurangi duplikasi kode, meningkatkan modularitas dan fleksibilitas, dan juga lebih mudah scaling dan monitoring karena masing-masing tanggung jawab itu sudah terpisah. Untuk solusi dan konsep dasar di sini, di dalam studi kasusnya, kita akan membuat 2 service. Yang pertama ada book service dan juga logging service. Book service ini akan menangani pemesanan buku dan menulis log ke file lokal. Lalu logging sidecar service ini akan membaca file log dari book service dan mengirimnya ke sistem logging terpusat seperti Elasticsearch. Nah, keduanya ini berjalan di dalam satu pod Kubernetes, tetapi sebagai 2 kontainer yang berbeda. Nah, apa sih pod? Pod itu adalah unit terkecil dan paling sederhana yang dapat dibuat dan dikelola di Kubernetes. Untuk detail teknisnya sendiri, masih sama seperti sebelumnya, namun ada tambahan Docker dan juga Minikube. Kalau Docker itu platform untuk membuat dan menjalankan aplikasi microservice di dalam kontainer, sedangkan Minikube adalah alat yang digunakan untuk menjalankan cluster Kubernetes secara lokal untuk keperluan pengembangan dan pengujian. Kelebihan dari sidecar pattern adalah pemisahan tanggung jawab, tugas-tugasnya ini seperti logging atau monitoring tadi dipisahkan dari layanan utama, sehingga pada service utama tetap bersih dan fokus pada logika bisnis. Yang kedua adalah scalability. Komponen sidecar dapat diatur dan disalahkan secara mandiri tanpa mengaruhi performa service utama. Yang ketiga adalah reusable. Layanan sidecar seperti logging bisa digunakan oleh banyak service lain tanpa perlu menulis ulang logika yang sama. Sedangkan untuk kekurangan sidecar pattern, ini adalah konsumsi resource-nya lebih besar karena menjalankan 2 kontainer dalam satu pod yang dapat meningkatkan penggunaan CPU dan memori. Yang kedua adalah konfigurasi lebih rumit, penerapan membutuhkan konfigurasi yang lebih kompleks. Yang ketiga adalah ketergantungan internal, sebuah kontainer biasanya berbagi volume untuk media log. Selanjutnya ada penjelasan program sidecar pattern. Nah, di dalam controller ini terdapat fungsi untuk menambahkan dan mengambil data buku, yaitu addbook dan juga getbooks. Selanjutnya itu akan diproses di book service. Setelah menambahkan data buku, dia akan menambahkan ke file logs. Kemudian file logs tersebut akan dibaca oleh logging service setiap 60 detik sekali. Nah, ini hasil implementasinya. Kita jalanin aplikasinya dengan URL localhost 180. Di sini ada method get dan post. Kita akan menambahkan 2 buku di dalam method post, ketikkan kode untuk menambahkan buku Java dan juga Spring. Lalu kita akan getbooks yang baru tambahkan tadi, maka ada ya dua-duanya. Lalu kita periksa lognya, apakah semuanya mengalir dari book service ke file log dan dari file log ke sidecar atau enggak nih. Pertama kita punya logbox-nya karena setiap device itu berbeda. Di dalam book service kita periksa log dengan menggunakan query ini. Nah, di dalam book service ini dapat terlihat ya ada yang tadi yang sudah kita lakukan yaitu add book 2 kali yaitu Java dan juga Spring dan kita get books data tadi keduanya. Lalu sekarang kita periksa apakah file log diproses oleh sidecar atau tidak di dalam logging service dengan query seperti ini. Nah, seharusnya itu ada gitu di dalam logging service itu terdapat pemrosesan lognya gitu, tapi di file lokal saya itu tidak ada dan itu tuh merupakan tantangan bagi saya gitu. Dan yang tantangan selanjutnya adalah kesulitannya yang pada saat awal itu sempat tidak ready pada saat apply deployment dan juga service di dalam Minikube-nya. Solusinya itu saya bertanya kepada teman dan itu sudah solve. Selanjutnya ada event sourcing pattern. Nah, misalnya kita tuh punya aplikasi e-commerce di mana setiap state perubahan itu kan pasti berubah ya dari create order, confirm, ship, dan juga deliver. Dan tapi kalau misalnya modelnya seperti ini tuh
kita nggak tahu kalau ini melacak perubahan gitu, kayak misal ada customer yang komplain kayak, "Barangnya saya belum terima nih," tetapi, di aplikasinya udah delivered, kapan dikirimnya? Nah, eee, ini tuh kelihatannya benar ya, tapi kita bisa memperbaikinya dengan menggunakan event sourcing pattern, di mana, setiap step perubahan akan, ditulis menjadi sebuah event baru, seperti create, confirm, ship, dan juga deliver. Jadi, event sourcing ini adalah arsitektur microservice di mana setiap perubahan data, misalnya status order yang tadi 4 ini, direkam sebagai event yang tidak berubah gitu, atau dinamakan dengan immutable. Selanjutnya ada ciri-cirinya. Yang pertama itu order service dan civil service itu, berdiri terpisah sebagai microservice. Komunikasi antar service dilakukan melalui Invoker atau Kafka, bukan menggunakan database langsung. Setiap perubahan status ini akan disimpan sebagai event baru di database. Database yang digunakan ini adalah MongoDB. Bukan mengupdate record yang lama. Selanjutnya untuk detail teknis ini, sama seperti sebelumnya, tapi kita menggunakan MongoDB sebagai database relasional untuk menyimpan data. Untuk kelebihannya, itu audit yang lengkap dan reliable table state, yang kedua ada stabilitas dan fleksibilitas tinggi, dan yang ketiga mendukung real-time processing dan reporting. Untuk kekurangan sourcing ini ada yang pertama kompleksitas implementasi, yang kedua sulit untuk debugging dan maintenance, yang ketiga kurang efisien untuk aplikasi sederhana. Selanjutnya ada penjelasan program. Di sini terdapat fungsi place order untuk menambah order baru dan confirm order untuk mengkonfirmasi order. Pada order service, ini terdapat logikanya. Ketika membuat order baru di place order, dia akan membuat objek dengan order statusnya created. Dia akan menyimpannya ke dalam database dan akan mempublish ke Kafka pada fungsi save and publish event. Pada fungsi confirm order, dia akan membuat objek dengan status confirm dan disimpan juga ke database sendiri. Lalu akan publish ke Kafka dengan topik order event. Seperti pada file order event Kafka publisher ini. Setelah dipublish, selanjutnya shipping service dapat mendengar Kafka pada topik order event. Jika order statusnya confirm, maka akan dilanjutkan ke ship order. Jadi jika selesai confirm, maka akan menambahkan objek baru dengan status ship. Dan selanjutnya ada fungsi deliver order. Dia akan membuat objek baru dengan statusnya deliver. Sekarang ada hasil implementasi. Yang pertama ini jalankan aplikasi, kita akan membuat order menggunakan Postman. Kita akan masukin data order, yaitu laptop. Ketika berhasil, order status ini akan create dan akan terbentuk order ID. Kemudian kita ubah status ordernya menjadi confirm dengan cara mengubah metode URL menjadi put dan juga memasukkan ID produk tadi ya, yang ini. Nah, dapat dilihat pada output saat setelah pemesanan berhasil dilakukan atau pada event topik dengan metode put. Nah, kemudian jika prosesnya berhasil, maka otomatis status ordernya akan confirm dan juga akan otomatis ship gitu sih statusnya. Kemudian ubah statusnya menjadi delivered setelah ship itu dengan cara mengubah URL-nya lagi, metodenya post dengan deliver dan order deliver successfully. Kita lihat di Kafka bahwa ordernya tadi create dan datanya berhasil tersimpan di dalam database dengan statusnya create, confirm, ship, dan juga delivered. Oke, ini merupakan sumber eksplorasi dari yang saya lakukan terhadap 5 microservice arsitektur pattern ini. Sekian dari saya, mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.